Salam kebahagiaan bagi semua ibu Katolik pencinta mutiara iman. Kita telah belajar tentang bagaimana peran ibu, apakah dia harus bekerja sebagai ibu rumah tangga ataukah dia harus bekerja di luar. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih sebetulnya seorang ibu Katolik. Saya seorang pria, jadi sebetulnya saya tidak memiliki satu pengalaman pribadi. Hanya dari buku yang saya baca, saya coba membagikan apa yang dimaksud menjadi seorang ibu Katolik. Mari kita ikutin video berikut ini. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat. Dalam bukunya Catholic Moms, Lisa menjelaskan bagaimana menjadi seorang ibu Katolik atau mama Katolik. Karena dalam hitungan jam, dengan keajaiban luar biasa dari suatu kelahiran, hidup Anda berubah. Anda beralih dari makhluk yang penuh kemandirian menjadi seorang wanita yang bahkan tidak bisa menemukan waktu barang 5 menit saja untuk pergi ke kamar mandi. Bersama dengan berkat yang tak terhitung jumlahnya, dengan menjadi seorang ibu adalah suatu kesempatan tentang pelayanan pengorbanan yang Anda berikan setiap saat. Banyak dari Anda yang tidak siap untuk menghadapi transisi ini, dan Anda menghadapi resiko menjadi getir dan kesal dalam mencintai keluarga Anda. Tetapi bersyukurlah, karena kita termasuk dalam keluarga yang lebih besar, yaitu Gereja Katolik. Saya yakin bahwa dalam tradisi Katolik kita memiliki banyak alat yang diperlukan untuk menyegarkan dan memperbaharui jiwa dan roh kita. Dalam bukunya tersebut, dia sangat tertarik untuk melihat setiap hari perjalanan pribadinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Pengalaman pribadinya, terutama dengan kanker payudara, selama penulisan bukunya tersebut membuatnya semakin yakin akan kebutuhan setiap ibu untuk merawat dirinya dengan segala cara yang memungkinkan. Dalam bukunya tersebut, kita akan melihat 4 area fokus. Berusaha untuk mengambil langkah kecil pertama di masing-masing menuju tujuan akhir merawat diri kita sendiri dengan lebih baik sebagai ibu, sebagai wanita, dan sebagai orang Katolik. Yang pertama, hati. Mengembangkan hubungan yang membina dengan keluarga kita, teman-teman kita, dan diri kita sendiri. Yang kedua, pikiran. Menjadi pembelajar seumur hidup, mencari tempat-tempat yang kreatif, mengeksplor masalah karir dan pekerjaan, dan menggunakan manajemen waktu dan taktik supaya bisa produktif secara yang pribadi. Ketiga, tubuh. Memeriksa nutrisi, kebugaran, tidur, pengurangan stres, dan perawatan pencegahan. Yang keempat, jiwa. Mengenal dan mencintai banyak sumber daya, devosi, dan konsep dalam Gereja Katolik yang utuh yang dapat membantu kita merawat diri kita sendiri dan untuk orang-orang terpenting di dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai orang tua dan sebagai individu tidak benar-benar merangkul banyak rahmat dan berkat yang ditawarkan kepada kita dalam gereja, bagaimana kita dapat mungkin berharap menyebarkannya kepada anak-anak kita? Dia berharap suatu hari nanti dia akan mengalami kegembiraan yang sama yang orang tuanya rasakan ketika mereka menghadiri pembaptisan atau komuni pertama salah satu cucu mereka. Sukacita karena mengetahui bahwa mereka
telah melakukan pekerjaan terpenting mereka untuk membagikan kasih Kristus dan gerejanya dengan anak-anak mereka. Jika Anda, para ibu, tidak merangkul dan benar-benar mencintai tradisi iman kita, maka kita mungkin menambah generasi mantan umat Katolik berikutnya. Di sisi lain, jika anak-anak kita memandang kita dan menemukan model yang bahagia, produktif, dan tanpa pamrih dari kasih Kristus yang berinkarnasi seperti yang Dia lakukan dalam perannya sebagai ibu, keinginan mereka untuk menjadi bagian tubuh Kristus yang terkasih akan semakin besar. Dalam perjalanan apostolik pada tahun 2008 ke Amerika Serikat, Paus Emeritus Benediktus ke-16 menekankan tema Christ Our Hope, berbicara di depan para OMK yang besar di suatu seminari di New York. Benediktus ke-16 berkata, "Marilah kita berdoa bagi para ibu dan ayah di seluruh dunia, khususnya mereka yang mungkin bergumul dengan cara apapun, baik secara sosial, materi, maupun secara spiritual. Marilah kita menghormati panggilan perkawinan dan martabat kehidupan keluarga. Marilah kita selalu menghargai bahwa di dalam setiap panggilan keluarga diberikan kehidupan. Mengakui pergumulan yang Anda hadapi setiap hari dan didukung oleh doa Anda untuk satu sama lain. Dia mengundang Anda, sesama ibu Katolik, untuk bergabung dengannya dalam perjalanan cinta kasih dan lebih peduli pada diri kita sendiri, sehingga kita dapat lebih mencintai dan merawat keluarga kita, tetangga kita, gereja kita, dan dunia yang diutus untuk dilayani." Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semuanya. Maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, ku alami